Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jurnal, yaitu tentang perubahan iklim dan ketahanan pangan masyarakat pesisir, climate change and food security on coastal community, yaitu yang ditulis oleh Kurnia Novianti, Henny Warsilah, dan yang ketiga yaitu Ari Wahyo. Pendahuluan yaitu kondisi 60% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah pesisir berpotensi terancam ketahanan pangan dan kehidupan berkelanjutan. Fenomena overfishing satu yang menyebabkan menurunnya stok ikan, terjadinya pangasam dan kerusakan laut, pemutihan karang dan hilangnya keanekaragaman hayati mampu menjadikan ancaman yang sangat serius sehingga dibutuhkan pembangunan berkelanjutan. Berikutnya yaitu kerangka konsep yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman global yang sangat serius terhadap lingkungan pesisir dan laut, yang dampaknya antara lain yaitu meningkatkan permukaan dan suhu permukaan air laut, serta meningkatkan intensitas dan frekuensi terjadinya gelombang pasang atau tsunami. Dampak turunnya menyebabkan kerusakan pada terumbu karang, terus perendaman atau pergeseran formasi bakau ke arah daratan, algea halting, menurunnya kemampuan reproduksi ikan, perubahan ratioseks pada penyu, dan perubahan susunan rakitan spesies. Antisipasi secara lokal untuk mengurangi perubahan iklim hampir tidak bermanfaat, sehingga pengelola wilayah pesisir dan lautan harus segera melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Yang kedua ada kerentanan dan adaptasi sosial. Upaya melihat kerentanan sosial masyarakat tentu saja tidak hanya melihat indikator sosial yang bersifat statis, tetapi juga indikator ketentraman sosial yang dinamis. Oleh sebab itu, indikator ketentraman sosial tidak hanya menggambarkan karakteristik individu seperti umur, pendapatan, mata pencarian, dan etnisitas, tetapi menggunakan gambaran kondisi ketimpangan atau kesenjangan sosial sebagai faktor utama untuk mempengaruhi terhadap tindakan respon menghadapi bencana atau dampak perubahan iklim. Yang ketiga yaitu ada kapasitas dan daya saing masyarakat. Ketahanan pangan suatu daerah dapat dicapai jika masyarakatnya memiliki penguatan dan peningkatan kapasitas serta daya saing dalam produksi pangan. Yang dimaksudkan dengan kapasitas pada penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi konsumsi pangan sehari-hari, dan penguatan kapasitas adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan. Yang keempat yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi tersebut, maka ketahanan pangan dapat terwujud apabila pada tataran makro setiap saat tersedia pangan yang cukup baik jumlah mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sedangkan pada tataran mikro, apabila setiap rumah tangga setiap saat mampu mengkonsumsi pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai pilihannya untuk dapat hidup produktif dan sehat. Teman-teman, cukup itu saja pembahasan dari jurnal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Bye-bye.